Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawar Renaldi. NPM saya 231055201135 dari kelas 3C Informatika dengan mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan dosen pengampu Bu Sherly Agustini. Ini saya akan membaca sedikit paper saya tentang kebocoran data oleh Bjorka. Dengan kronologi kejadian, kebocoran data registrasi SIM card. Tanggal awal September 2022, detail kejadian, Bjorka mengklaim telah membocorkan sekitar 1,3 miliar data registrasi SIM card yang berisi NIK, nomor telepon, operator seluler, dan tanggal registrasi. Data ini berukuran sekitar 87 GB dan dijual dengan harga sekitar USD 500.000. Sumber data, meskipun Bjorka mengklaim data tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, tapi pihak Kominfo menyatakan bahwa mereka hanya menyimpan data dalam bentuk agregat dan tidak memiliki akses ke data individu tersebut. Yang kedua, kebocoran data KPU yang terjadi pada tanggal 6 September 2022. Detail kejadian itu, Bjorka mengklaim memperoleh dan membagikan data sebanyak 105 juta penduduk Indonesia yang terkait dengan pemilihan umum. Data ini mencakup NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta umur. Dengan ini, reaksi KPU menegaskan bahwa data tersebut bukan milik mereka dan sistem informasi mereka tetap aman. Yang ketiga, kebocoran data akun aplikasi Peduli Lindungi pada tanggal pertengahan November 2022. Detail kasus, Bjorka mengklaim telah membocorkan data dari aplikasi Peduli Lindungi yang mencakup informasi sensitif terkait COVID-19. Ia menawarkan sekitar 3,25 miliar data dari aplikasi tersebut di forum gelap. Yang kelima, doxing pejabat publik. Tanggal 10-11 September 2022. Detail kasus, Bjorka melakukan doxing terhadap sejumlah pejabat publik Indonesia dengan membagikan informasi pribadi mereka di grup Telegramnya. Data yang dibagikan mencakup NIK, nomor kartu keluarga, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya dari pejabat seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. B. Metode yang digunakan pelaku. Pertama yaitu pengumpulan data atau data gathering. Bjorka memulai aksinya dengan mengumpulkan informasi tentang sistem dan data yang menjadi target. Ini termasuk mempelajari sistem operasi komputer target dan melakukan survei terhadap infrastruktur yang ada. Kedua, penyusupan jaringan atau network intrusion. Setelah mengumpulkan informasi, Bjorka melakukan penyusupan ke dalam jaringan target. Ini bisa dilakukan melalui eksploitasi kerentanan sistem atau menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif. Ketiga, pencurian data atau data thief. Setelah berhasil menyusup, Bjorka mencuri data dari sistem target. Ini termasuk data pribadi seperti NIK, nomor telepon, email, dan informasi lainnya. Contohnya, ia mengklaim telah membocorkan 1,3 miliar dan data registrasi SIM card serta 26 juta data pelanggan IndiHome. Selanjutnya, doxing. Bjorka juga melakukan doxing, yaitu tindakan mengungkapkan informasi pribadi pejabat publik di media sosial dan forum online. Ia membagikan data seperti nama lengkap, alamat, dan nomor telepon pejabat publik melalui grup Telegramnya dan platform lainnya. Penjualan data di dark web. Data yang dicuri seringkali dijual di pasar gelap atau forum khusus seperti Breached.io. Bjorka menawarkan berbagai paket data dengan harga tertentu, seperti menjualnya data registrasi SIM card seharga USD 500.000. Dampak terhadap korban. Dampak phishing. Kerugian uang. Korban sering sekali mengalami kehilangan uang secara langsung akibat pencurian dana
melalui akses tidak sah ke akun bank atau kartu kredit mereka. Selain itu, ada juga kerugian tidak langsung seperti biaya hukum dan biaya pemulihan data. Yang kedua, pencurian identitas. Informasi yang dicuri dapat digunakan untuk melakukan penipuan identitas, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang lebih besar dan kesulitan dalam mengakses layanan keuangan masa depan. Ketiga, dampak psikologis. Trauma emosional. Korban phishing sering mengalami ketekanan psikologis yang signifikan, termasuk perasaan malu, frustasi, dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka mungkin merasa tidak berdaya dan mengalami gangguan tidur akibat stres. Stigma sosial. Korban dapat menghadapi stigma dari masyarakat bahwa dari orang-orang terdekat mereka, yang mungkin menyalahkan mereka atas kejadian tersebut. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental mereka. Yang terakhir, dampak sosial. Kerusakan reputasi. Jika informasi pribadi bocor, hal ini dapat merusak reputasi korban di lingkungan sosial maupun profesionalnya. Misalnya, informasi sensitif yang terungkap bisa digunakan untuk memeras atau mempermalukan korban. Dampak pada hubungan pribadi. Ketidakpastian dan stres akibat serangan phishing dapat mempengaruhi hubungan pribadi dengan keluarga korban, menciptakan ketegangan dalam interaksi sosial mereka. Itu juga langkah-langkah yang harus dicegah agar tidak terkena phishing. Yaitu pertama, langkah-langkahnya segera ubah kata sandi. Jika Anda memberikan kata sandi kepada situs yang mencurigakan, ubah kata sandi untuk akun tersebut secepatnya. Pastikan kata sandi baru kuat dan berbeda dari yang sebelumnya. Yang kedua, periksa aktivitas akun. Tinjau aktivitas terbaru di akun Anda, seperti transaksi keuangan atau perubahan pengaturan. Jika ada aktivitas yang tidak dikenali, laporkan kepada penyedia layanan. Aktifkan autentikasi 2 faktor. Jika belum diaktifkan, segera aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA pada akun-akun penting Anda untuk menambah lapisan keamanan. Selanjutnya ada laporkan insiden. Laporkan kejadian phishing kepada penyedia layanan bank, email, atau platform sosial, agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan membantu mencegah serangan lebih lanjut. Memonitor laporan keuangan. Periksa laporan bank atau kartu kredit secara berkala untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Segera laporkan jika ada transaksi yang tidak dikenal. Terakhir, gunakan perangkat lunak keamanan. Jalankan perangkat lunak antivirus dan anti malware untuk memindai perangkat Anda dari potensi ancaman tambahan yang mungkin telah terinstall selama serangan phishing. Dan terakhir, pembelajaran yang dapat diambil setelah terkena phishing. Pentingnya kesadaran digital. Memahami bahwa serangan phishing seringkali menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mengecoh korban. Penjahat cyber memanfaatkan emosi seperti ketakutan atau urgensi untuk mendorong korban mengambil tindakan cepat tanpa berpikir. Kedua, verifikasi sumber informasi. Selalu periksa keaslian pengirim sebelum memberikan informasi pribadi atau mengklik tautan. Mengonfirmasi alamat email dan domain sangat penting untuk menghindari jebakan phishing. Rutin memeriksa akun dan keamanan. Memeriksa secara berkala aktivitas akun dari laporan keuangan dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal. Jika ada perubahan yang tidak dikenali, tindakan cepat dapat diambil untuk mengatasi potensi kerugian. Menggunakan alat keamanan. Instalasi perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan toolbar anti-phishing dapat membantu mendeteksi mencegah serangan phishing. Alat ini seringkali memberikan peringatan saat pengguna mencoba mengakses situs berbahaya. Kesadaran terhadap taktik penipuan. Pelaku phishing sering menggunakan taktik emosional dan mendesak untuk memanipulasi korban. Menyadari bahwa penipuan seringkali melibatkan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau situasi mendesak dapat membantu pengguna tetap waspada. Ya baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja kasus kejahatan komputer yang terjadi pada tahun lalu yang saya ambil. Kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga orang yang melihat video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.